Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Menjauhi bid'ah-bid'ah dan berhati-hati darinya. Demikian juga termasuk prinsip aqidah, prinsip agama Islam, prinsip metodologi di dalam beragama. Cara di dalam beragama adalah wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Menjauhi bid'ah-bid'ah. Sebab di dalam bid'ah-bid'ah terdapat kecelakaan. Kelompok-kelompok ini yang terjerumus di dalam kebid'ahan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kelompok-kelompok ini semuanya di dalam neraka, sebab kelompok-kelompok yang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah ini menempuh jalan-jalan setan. Allah Azza wa Jalla berfirman, surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini jalanku, yaitu jalan Allah, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan sehingga kalian tercerai-berai dari jalannya, yaitu dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah itu Allah berwasiat dengannya kepada kalian agar kalian bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dan beliau bersabda, hadza siratullah, ini yaitu garis yang lurus, ini adalah jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelah kanan garis yang lurus dan di sebelah kiri garis yang lurus, dan beliau bersabda, hadhihi subulu ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, jalan-jalan ini, pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya.
Hadis diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus terkait akidahnya dan ibadahnya, atau terkait fikihnya, atau terkait semacam itu, maka dia menempuh jalan dari jalan-jalan ini, yang pada setiap jalan dari jalan-jalan ini terdapat setan yang mengajak kepadanya. Maka benar-benar berhati-hatilah dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bid'ah-bid'ah. Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam urusan kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari ahlul bid'ah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di surat Ali Imran ayat 7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di antara Alkitab ada ayat-ayat yang muhkam, ia adalah ummul kitab, dan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang mutasyabih dari Alkitab, dari Al-Quran, karena mencari fitnah dan karena mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan takwilnya hanya diketahui oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau bersabda, fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Maka jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti sesuatu yang tidak jelas, yang mutasyabih dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut, maka berhati-hatilah dari mereka. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, mereka mencari-cari fitnah
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas dari Al-Quran karena mencari fitnah. Maka kamu tidak mendapati ahlu bid'ah kecuali dia mencari-cari perkara-perkara yang mutasyabih, yang tidak jelas dari firman Allah Ta'ala atau dari sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari pembicaraan para ulama Islam dengan tujuan menyesatkan manusia terkait hal itu dengan semacam perkara-perkara syubhat ini yang dia cari-cari. Ini perkara yang terjadi dahulu dan sekarang. Maka kamu tidak melihat orang yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, cara beragama ahlu sunnah wal jamaah, kecuali dia mengikuti syubhat-syubhat ini supaya dia melemparkan fitnah-fitnah di dalam hati-hati manusia. Sangat disayangkan. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah-mudahan memberi kita dan kalian perbuatan berpegang teguh dengan kitabnya, perbuatan menjauhi bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Dan semua bid'ah maka ia adalah kesesatan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengambil perkataan beliau, wa kullu bid'atin fahiya dalalah, dan semua bid'ah maka ia kesesatan, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab semua perkara yang baru bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua perkara bid'ah kesesatan. Maka semua bid'ah, yang kecil atau yang besar, adalah kesesatan tanpa diragukan. Barang siapa yang mengatakan selain perkataan ini, maka sungguh dia menyelisihi nas yang jelas lagi gamblang. Dia menyelisihi keseluruhan ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bid'ah kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan perkataan wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah kesesatan, di mayoritas khutbah-khutbahnya atau di seluruh khutbah-khutbahnya. Amma ba'd fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah firman Allah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara-perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang dibuat-buat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang dibuat-buat bid'ah.
wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah kesesatan. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadis ini terdapat pada Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan Jabir. Ini adalah khutbah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana ketika beliau berkhutbah dengannya, beliau sangat marah. Suara beliau sangat keras dan wajah beliau memerah, seolah-olah beliau memberikan peringatan kepada pasukan sambil berkata, sabbahakum au massakum. Mudah-mudahan kalian selamat di pagi hari, atau mudah-mudahan kalian selamat di sore hari, sebab bahayanya bid'ah-bid'ah, mengerikannya bid'ah-bid'ah, dan bahayanya terhadap umat. Bid'ah kesesatan. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, perkataannya ini menyelisih dan bertentangan dengan keseluruhan ini yang datang dari yang tidak berucap dari hawa nafsu. Sangat disayangkan. Di antara mereka ada yang membagi bid'ah menjadi bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram, yaitu hukum-hukum 5. Pembagian ini adalah kesalahan. Sebab sesuatu yang wajib tidak ada kecuali dengan sebab dalil. Maka jika dia ada dengan sebab dalil yang mewajibkannya ada dan menjadikannya wajib, maka tidak disebut bid'ah, maka ia bukanlah bid'ah. Dan jika ada dengan sebab dalil yang memberikan faedah sunnah, maka ia bukan bid'ah. Ini sunnah bukan bid'ah. Maka pembagian bid'ah menjadi bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram adalah kesalahan, yaitu mengakibatkan kekeliruan yang nyata. Prinsip akidah, prinsip metodologi di dalam beragama adalah watarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan pertikaian dan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Yaitu janganlah kamu banyak berdebat, janganlah bertikai kecuali pada tempat yang kamu lihat di dalamnya faedah untuk siapa yang mencarinya. Seseorang ingin berdebat denganmu agar dia sampai kepada kebenaran dan kamu telah memastikan darinya, maka silahkan berdebat dengannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Adapun seseorang ingin membuat salah, ingin berkelahi, dan ingin menang sendiri, maka orang ini janganlah berdebat dengannya. Berdebat dengan orang yang ingin membuat salah, ingin berkelahi, dan ingin menang sendiri, termasuk perdebatan yang tercela dan termasuk pertikaian di dalam agama, yaitu termasuk pertikaian yang tercela. Maka kamu jangan bertikai dan jangan berdebat. Barakallahu fikum. Orang yang bijak meletakkan perkara-perkara pada tempat-tempatnya. Maka barang siapa yang perlu kamu menghilangkan syubhat darinya, maka kamu jelaskan syubhat itu kepadanya dengan menerima dan menjawab dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik, bukan dalam rangka untuk mengalahkan,
tetapi dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebenaran serta memberikan petunjuk kepada semacam orang yang mencari petunjuk ini. Wal julusi, dan duduk, yaitu meninggalkan duduk ma'a ashabil ahwa, bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Sebab duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu seringkali menyebabkan penyimpangan. Kebanyakan manusia tertipu dengan pengetahuan mereka dan dengan kecerdasan mereka, sehingga mereka bercampur baur dengan ahlu bid'ah dan bergaul dengan mereka. Lalu Allah memasrahkan mereka kepada diri-diri mereka, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Ini adalah sesuatu yang dirasakan. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah mengisyaratkan kepada hal yang seperti ini. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah berkata, "Arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum." Kita mengetahui orang-orang yang pernah mencela dan melaknat ahlu bid'ah, lalu mereka duduk dengan ahlu bid'ah dan bergaul dengan ahlu bid'ah, lalu jadilah mereka termasuk ahlu bid'ah. Ini sesuatu yang bisa dirasakan di semua waktu dan tempat. Sebagian manusia benar-benar tertipu dengan diri-diri mereka dari orang-orang yang besar. Maka karena mereka tertipu dengan diri-diri mereka, mereka terjerumus dalam lubang bid'ah-bid'ah. Sangat disayangkan. Kita tidak ingin menamai mereka. Mereka dikenal oleh para pencari ilmu. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengambil perkataan beliau ini, wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu, dari firman Allah Ta'ala, yaitu di surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan pembicaraan yang bertentangan dengan kebenaran, maka berpalinglah dari mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, kamu jangan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu, bersama dengan ahlu bid'ah. Sebab ahlu bid'ah memperbincangkan kitabullah dengan perbincangan yang bertentangan dengan kebenaran, dan mereka berkata kepada Allah dengan tanpa ilmu. Sebab bid'ah tegak di atas membicarakan agama Allah dengan pembicaraan yang berlawanan dengan kebenaran, dan tegak di atas membicarakan kitabullah dengan pembicaraan yang berlawanan dengan kebenaran, serta menisbatkan kebatilan ini kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam.
maka wajib memisahkan diri dari ahlu bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita baca, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Allah taala berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita baca berucap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Maka jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, yang mutasyabih dari Al-Qur'an, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut, maka hati-hatilah dari mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Ada orang-orang di tengah umatku yang mendatangkan kepada kalian perkara yang tidak kalian ketahui dan tidak diketahui oleh bapak-bapak kalian, maka jauhilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk nas yang memperingatkan dari duduk bersama dengan ahlu bid'ah. Ada orang-orang ahli kebodohan dan tertipu sementara kamu memiliki ilmu, kamu memiliki hujjah dan bukti, kamu mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, maka tidak masalah. Adapun kamu duduk bersama dengan mereka dalam rangka berteman, mencintai dan bergaul dan semacam itu, maka ini adalah kesalahan yang menyeret kepada kesesatan. Orang yang berakal wajib menyadari hal ini. Sungguh sebagian para sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memperingatkan dari duduk-duduk bersama dengan ahlu bid'ah. Dan sebagian imam-imam tabi'in seperti Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah dan seperti Ibnu Sirin rahimahullah, mereka tidak mendengar ahlu bid'ah, sehingga walaupun ahlu bid'ah menawarkan kepadanya untuk membacakan hadis atau ayat kepadanya, maka dia berkata tidak. Dan dikatakan kepadanya kenapa? Ya, dia berkata, "Inna qalbi laisa biyadi." Sesungguhnya hatiku tidak berada di tanganku. "Akhsha an yakdhifa fi qalbi fitnah." Aku khawatir ahlu bid'ah melemparkan di dalam hatiku fitnah. Fala astati'u an antazi'aha. Lalu aku tidak bisa melepaskan diri dari fitnah itu. Maka tidak ada sesuatu pun yang menandingi keselamatan. Maka janganlah seseorang menjadikan dirinya sasaran fitnah, khususnya jika dia mengetahui dari dirinya kelemahan. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.